Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idayu Gudesa Dewi dari kelas 8 di absen 21 akan menjelaskan materi IPS mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Materi ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Hubungan antara negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Contoh kebutuhan yang diperlukan yaitu seperti kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lainnya. Jadi, dibentuklah organisasi internasional seperti contoh ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional, seperti faktor pendorong. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terjalinnya sebuah kerjasama. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Yang kedua, yaitu kesamaan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Selanjutnya, yang B, faktor penghambat. Yang pertama yaitu ada perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutupi diri dari kerjasama antara negara. Yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara, sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama yang dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kerjasama seperti sosial, politik, pendidikan, dan lain-lainnya. Interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara. Organ internasional kemudian dibentuk guna mengatasi masalah tersebut, seperti A. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang sosial negara yaitu 1. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Yang B, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata yaitu 1. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kedua, kerjasama dalam bidang hukum, bidang migrasi, dan konsuleran serta kelembagaan antar pertemuan. Yang ketiga yaitu konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. C yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh nyata kerjasamanya yaitu 1. Penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Yang ketiga yaitu Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional ASEAN Tenggara. Yang ketiga yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015, disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara
dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Yang B yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Pada tahun 2015, banyak masyarakat negara Myanmar migrasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia. Ini dapat berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk. Yang C, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu antara 3 pilar ASEAN. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan. Beberapa aktivitas nyatanya yaitu 1. Festival Budaya ASEAN atau FBA. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Yang ketiga yaitu industri musik. Yang D, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antara negara maupun antara masyarakat di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan, Lingatin, dan lainnya. Yang kedua, pekerja migran. Pesatnya lalu globalisasi meningkatkan jumlah pekerjaan migrasi dari berbagai negara. Banyaknya perjalanan migran ini memerlukan aturan perlindungan, hal kewajiban yang selayaknya disepakati. Yang E, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpaan murung pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 penggunaan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan ASEAN dalam bidang pendidikan. Dan materi yang terakhir yaitu 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Peningkatan negara ASEAN tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsisten, bergotong royong, keterbukaan, saling menghormati, dan lainnya. ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pertemuan ASEAN ke-1 yaitu pada 19 Oktober 2012, yaitu deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan yang A, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, yang B, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, yang C, pembuatan kebijakan strategis dan program mengenai lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan para mesanti. Om Santi 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 Om.